Nah, saya ingat di dalam cerita Raja-Raja pasal 2 itu ada cerita menarik. Ada seorang janda punya 2 orang anak, dan ternyata dia itu adalah istri seorang nabi. Makanya ketika suaminya meninggal, dia mengadukan perihal peristiwa yang dialami oleh dia dan anaknya. Dia berkata kepada Elisa, Elisa, Tuhan, engkau tahu bahwa suamiku ini orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia meninggal, sekarang ada penagih utang datang kepada kami, dan 2 anak kami ini, 2 anakku ini sekarang ini akan diminta untuk menjadi istilahnya penebus dari semua hutang-hutang yang ada. Dia harus bekerja di sana. Dan bersyukur pada waktu ada Elisa, dan Elisa kemudian menolongnya dengan mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan lewat Elisa, sehingga 2 anak itu terbebaskan dan semua hutangnya lunas, dan kemudian janda ini dan anaknya bisa makan dari selebihnya dari bayar hutang itu tadi. Nah, saya nggak mengerti apa yang terjadi pada waktu itu, tapi konteks itu sangat-sangat membekas dalam hidup saya, ya. Jangan sampai kemudian saudara dan saya yang sudah terlibat di dalam pelayanan, kemudian anak istri saudara, anak saudara, ya, kemudian terlantar ketika saudara dan saya meninggal. Nah, ini harus dipikirkan, dan ini pernah saya diskusikan dengan beberapa pemimpin kita. Bagaimana caranya mengatasi situasi seperti ini? Jangan sampai ketika kita sebagai orang tua meninggal, ya, anak kita jadi terlantar, keluarga kita jadi terlantar, sama seperti peristiwa itu tadi. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ketika saya membaca ini kata cukupkanlah dirimu dengan gajimu, itu bukan hanya sekedar menerima saja, tetapi di sini juga ada bagaimana caranya memanajemen tentang berkat-berkat yang ada. Kemudian kita sudah mulai pikirkan bagaimana cara mengembangkannya tanpa kita hanya berorientasi kepada uang, karena ini peringatannya keras sekali kepada kita kan. Kalau jangan kamu sampai cinta uang, ya, karena cinta uang itu akar dari segala kejahatan, ya. Kemudian di Ibrani juga ditegaskan, di Ibrani 13 kalau nggak salah, ya, saya coba baca dulu. Saya di sana dikatakan begini, di dalam Ibrani 13, ya. Saya akan baca singkatnya. Di sana diperintahkan ayat yang kelima, jangan menjadi hamba uang, cukupkan dengan apa yang ada. Ya, jadi peringatan yang buat kita adalah selain kita harus mengembangkan berkat yang ada, tapi ingat, jangan sampai kemudian itu menjadi orientasi kita, hanya kita menjadi cinta terhadap uang itu, dan itu sangat membahayakan hidup kita, sangat membahayakan pelayanan kita kalau kita sudah sampai kemudian ke tahap cinta uang, ya. Oleh karena itu betul yang saya artinya saya pahami dari apa yang saya mengerti, bahwa kita tetap fokus kepada Tuhan, ya. Berkat yang Tuhan limpahkan atas kita harus manajemen dengan baik, supaya setiap kita terus mengalami kecukupan demi kecukupan dari waktu ke waktu. Jadi ada 3 hal, ya, dari buah pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dari ayat 10 sampai 14. Yang pertama itu adalah kita harus penuh dengan kasih. Buah pertobatan itu adalah muncul kasih, bisa berbagi dengan orang lain. Yang kedua, kita diminta untuk tidak serakah, ya, tidak serakah. Sama seperti pemungut cukai tadi, dia tidak boleh menarik lebih dari apa yang seharusnya. Lalu prajurit juga tidak boleh memeras atau menindas, tetapi dia harus mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh negara pada waktu itu, ya. Jadi kita pun begitu. Saya berharap semua kita yang terlibat di dalam pelayanan mulai belajar mencukupkan diri, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Ucapan syukur itu mendatangkan berkat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, itu pesertanya itu makanannya cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu 5.000 orang. Dan ternyata 5 roti dan 2 ikan itu cukup. Kapan? Ketika dia mulai mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan setelah itu berkatnya atau ikannya, rotinya dibagi-bagi ternyata lebih daripada cukup. Sisanya berapa? 12 bakul. Tapi di satu sisi ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 4.000 orang, ya, ada peristiwa yang berbeda. Saya percaya ada 4.000 orang, ada 5.000 orang. Nah, yang kepada 4.000 orang itu ternyata ada 7 roti dan ada ikan-ikan kecil. Di sana dikatakan begitu. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 15. Ternyata peristiwanya berbeda. Ada yang 4.000 dan 5.000. 4.000 itu dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil. Tetapi yang memberi makan 5.000 orang itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi jelas beda ya. Lalu yang 4.000 itu sisanya 7 bakul. Ya, 7 bakul. Nah, seringkali yang muncul nyanyian adalah 5 roti dan 2 ikan ya. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang ini. Ini yang seringkali dan bahkan sudah ada nyanyiannya. Saya agak lupa nyanyiannya. Pokoknya ceritanya ada nyanyiannya gitu. Ya. Itu menarik. Kapan itu terjadi? Ketika dia mengucap syukur. Jadi saudara dan saya ketika mengucap syukur itu mendatangkan berkat luar biasa. Ya, ada kedamaian, ada sejahtera, karena itu bagian dari yang dikehendaki oleh Tuhan kan. Bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Dan itu ternyata bagian dari buah pertobatan. Ada kasih, tidak serakah, dan kemudian kita bisa mengatur berkat, manajemen dengan baik, dan kita banyak mengucap syukur. Begitu yang saya sampaikan untuk renungan pagi ini di STK. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa firman ini. Dan setelah itu kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan disampaikan oleh Pak Isa. Silakan nanti pokok doanya dibagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pagi ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang benar menghasilkan buah dari pertobatan kami, yaitu tindakan kasih, tindakan berhasil mencukupkan diri, tidak serakah, dan terus bisa belajar juga manage segala berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga itu mendatangkan kecukupan dan kami bisa mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan pada kami, sehingga ucapan syukur kami mendatangkan mujizat. Terima kasih Bapa Surgawi, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.